Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kami menghadirkan sebuah pertandingan dengan ending yang sungguh mengejutkan. Pelakunya adalah legenda catur Austria, Karl Schlechter. Karl Schlechter sebagai putih bersua dengan Philipp Meitner. Game yang berlangsung di Vienna, Austria tahun 1899 ini diawali dengan permainan Gioco Piano. Game berlanjut, kuda hitam F6, Karl Schlechter mendorong pion D4. Pertukaran pion di petak D4. Lalu Meitner melakukan skak gajah B4. Karl Schlechter menutup skak kuda C3. Langsung disambut oleh hitam, kuda hajar pion E4. Karl Schlechter dengan segera rokade pendek. Hitam menggerakkan gajah makan kuda. Schlechter tidak mengambil gajah. Ia memilih menyerang kuda dengan langkah pion D5. Dan setelah kuda hitam menyelamatkan diri sekaligus mengancam gajah K5, Karl Schlechter menggerakkan pion makan gajah. Kuda hitam menyantap gajah. Menteri putih kemudian menebar teror dengan pergi ke D4. Hitam lalu memproteksi kuda E. Pion maju ke F5. Pada posisi ini, menggerakkan menteri pukul pion di G7 terlihat sangat-sangat menjanjikan. Tapi hitam mempunyai sebuah jawaban yang sangat-sangat kuat, yaitu menteri F6. Hitam jauh lebih unggul. Pada pertandingan aslinya, setelah langkah pion hitam ke F5 ini, Karl Schlechter memilih menggerakkan menteri hajar kuda di C4. Hitam melanjutkan pertempuran dengan langkah pion ke D6. Dibalas oleh Schlechter. Kuda lompat ke D4. Philipp Meitner kemudian memutuskan rokade pendek. Schlechter menjawab, pion ancam kuda. Kuda minggat ke petak F6. Gajah putih G5. Hitam langsung mengusir gajah. Pion ancam gajah ke H6. Dan setelah gajah menyingkir ke H4, pion hitam yang lain mengancam gajah ke G5. Gajah ngumpet ke F2. Sang maharaja hitam gerak ke G7. Karl Schlechter selanjutnya menggerakkan benteng F ke S1. Gajah D7. Menteri mengancam pion ke petak B3. Direspon oleh hitam. Pion ancam kuda ke C5. Karl Schlechter merespon langkah ini dengan memakan pion secara en passant. Bagaimana jika sekarang hitam mengambil pion putih menggunakan gajah? Maka tak ada hal buruk yang terjadi. Hanya saja skak ster kuda putih ke E6. Tentu hal bodoh seperti itu tak pernah terjadi, karena pada game aslinya di posisi ini hitam memilih mengambil pion putih menggunakan pion. Karl Schlechter melanjutkan pertempuran dengan langkah skak kuda E6. Tentu langsung dibalas oleh hitam dengan gajah pukul kuda. Benteng makan gajah. Menteri hitam bergerak ke D7. Karl Schlechter selanjutnya mengancam pion D. Benteng D1. Hitam mempertahankan diri.
sekaligus mengancam benteng dengan pergerakan kuda ke D5. Slechter menjawab pertama-tama dengan langkah skak gajah D4, dan setelah raja geser ke petak H7, Slechter mempertahankan benteng dengan cara menggerakkan benteng yang lain ke E1. Hitam kemudian berencana menyederhanakan permainan dengan cara menggerakkan benteng A ke 8, disambut oleh Slechter. Benteng hajar benteng, benteng pukul benteng, benteng putih makan benteng. Dan setelah sang menteri hitam menyantap benteng, Karl Slechter langsung menginvasi baris ke-7, menteri B7 skak. Raja G6, menteri melakukan skak ke G7. Sang Maharaja Hitam dipaksa pergi ke petak H5 karena sekarang Hitam mengancam melakukan skakmat satu langkah dengan menteri K1. Maka dari itu Slechter dengan segera memberikan ruang bernafas pada raja. Pion maju ke H3. Hitam melanjutkan pertempuran dengan langkah menteri K6 dibalas dengan pion G4 skak. Pion makan pion, pion H makan pion, kembali skak. Sang Maharaja Hitam dipaksa pergi ke H4. Secara sekilas, di posisi ini, Hitam telah keluar dari masalah. Tapi tanpa disadari, ternyata pada posisi ini, Karl Slechter ternyata menemukan sebuah langkah yang sangat-sangat powerful. Sebuah langkah yang sangat mengejutkan, yang akan menjamin ia mendapatkan kemenangan. Ayo kawan-kawan, silahkan pause video ini dan coba temukanlah langkah yang sangat mengejutkan dari putih. Pada posisi ini, ternyata Karl Slechter melakukan taktik pengorbanan menteri, yaitu dengan aksi menteri makan pion di H6 skak. Dan sekarang Hitam hanya punya dua opsi. Opsi pertama adalah raja ke G3, tentu akan dibalas dengan menteri makan menteri. Putih pasti menang. Pada pertandingan aslinya, di posisi ini, Hitam memilih opsi yang lain, yaitu menteri makan menteri. Namun sungguh naas bagi Hitam, setelah Karl Slechter melanjutkan pertempuran dengan langkah raja ke petak H2. Pada posisi ini, Hitam langsung menyerah. Hitam tentu saja menyerah karena ia sadar di posisi ini sang Maharaja Hitam sudah mustahil untuk diselamatkan.